Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang carita pantun. Sebelumnya, mungkin kalian sudah membaca-baca ya apa yang dimaksud dengan pantun. Tapi kemarin itu saya belum sempat jelaskan. Nah, hari ini akan saya jelaskan. Pengertian dari carita pantun. Carita pantun teh carita rekaan dina wangun lancaran. Jadi carita pantun itu merupakan carita rekaan yang dibentuk dalam bentuk prosa. Asalna ti pantun lisan nu ditepikeun ku juru pantun. Nah, jadi pantun itu asalnya sumebar atau terkenal gitu ya secara lisan yang ditepikeun atau yang disampaikan oleh juru pantun. Nah, lanjut di sini ada ciri-ciri pantun. Yang pertama, dina wangun lancaran asalna tina pupuh lisan. Nah, dalam bentuk prosa itu biasanya disampaikannya dalam pupuh secara lisan. Eusina ngeunaan raja, pahlawan, jeung kajadian di luar nalar. Nah, jadi dalam cerita pantun ini biasanya berisikan tentang atau menceritakan tentang raja-raja, pahlawan, dan juga kejadian-kejadian yang di luar nalar. Lanjut, di sini cirinya yaitu bahasanya lemes jeung buhun atau bahasanya menggunakan bahasa sopan dan juga menggunakan bahasa Sunda yang buhun atau Sunda yang zaman dulu yang sudah lama bahasanya. Yang terakhir, ayana unsur dongeng jeung gaib, yaitu adanya unsur dongeng dan juga unsur gaib seperti itu. Lanjut, di sini ada unsur intrinsik. Ada 6 unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Tema itu apa sih? Tema yaitu inti cerita yang diceritakan dalam cerita pantun itu seperti apa. Dan yang kedua, tokoh jeung watak. Misalnya tokohnya siapa aja sih atau yang terkandung dalam cerita itu tokohnya Raja Pajajaran. Terus wataknya kayak gimana? Wataknya baik kah, bijaksana kah, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga di sini ada latar. Latar itu tempat. Tempatnya di mana saja. Misal ada yang tempatnya di hutan, di kerajaan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, di sini adanya alur. Alur itu biasanya ada 3, alur maju, alur mundur, atau alur maju mundur. Yang kelima di sini ada amanat. Amanat itu apa sih? Amanat itu biasanya pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang atau di sini oleh juru pantun kepada kita sebagai pendengarnya. Amanatnya seperti apa sih dalam cerita itu? Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa dari carita pantun itu kayak gimana? Seperti tadi ya, gaya bahasanya yaitu sopan dan juga di dalam carita pantun ini biasanya menggunakan bahasa Sunda yang buhun, bahasa Sunda yang lama. Kalau misalnya bahasa Sunda buhun itu eh, karena sudah dipakai atau digunakan di zaman dulu, jadi kadang suka sulit dimengerti. Jadi kita harus mengartikannya lagi gitu. Lanjut, di sini ada fungsi dari carita pantun. Yang pertama yaitu sebagai hiburan. Nah, kalau misalnya orang dulu kan ada beberapa hiburan ya, kayak contohnya wayang golek atau wayang kulit dan juga di sini ada hiburan carita pantun. Kalau misalnya menurut saya carita pantun dan juga carita wayang golek itu tidak jauh berbeda, tetapi kalau misalnya di dalam carita wayang golek jadi ada
hiburan yang disuguhkan. Seperti kan biasanya kita melihat ya wayangnya gitu ya, kayak gimana, wayangnya tarung kah atau bagaimana. Nah, tetapi kalau misalnya dalam cerita pantun itu sendiri, itu tok hanya diceritakan oleh juru pantunnya. Dan juga biasanya di dalam cerita pantun ini diiringi oleh gamelan-gamelan dan juga musik-musik gitu, saron kah atau kacapi dan lain sebagainya. Terus yang kedua, fungsinya itu pengajaran moral. Nah, di dalam carita pantun ini biasanya ada unsur yang terkandung, unsur moralnya kayak gimana, moral yang ingin disampaikannya. Dan juga di sini yang ketiga adalah pangeling budaya. Pangeling itu kayak memperingati budaya nih, budaya carita pantun itu seperti apa. Nah, kadang di zaman sekarang, di tahun 2025, kayaknya udah gak ada lagi ya, gak ada lagi carita pantun, atau gak ada lagi hiburan pantun. Apalagi kalau misalnya di wilayah Depok sendiri, ini udah bener-bener tertinggal jauh sekali gitu. Kan kita atau kalian gitu sebagai orang Depok yang berada di Jawa Barat juga kan suka susah gitu memahami bahasa Sunda itu seperti apa dan bagaimana. Nah, apalagi kalau misalnya dengan hiburan pantun Sunda, kayaknya jarang diminati oleh kaum Gen Z atau Gen Alpha. Yang keempat itu sebagai latihan nulis atau speaking bahasa Sunda. Nah, kalian bisa berlatih nulis bahasa Sunda itu kayak gimana sih? Yang menggunakan curek, dan e. Nah, itu bisa juga sebagai latihannya. Dan juga di sini ada speaking bahasa Sunda. Jadi kalian ngobrol atau menceritakan pantun menggunakan bahasa Sunda gitu. Contoh carita pantun. Di sini ada beberapa carita pantun. Yang pertama yaitu pantun Lutung Kasarung, yang kedua pantun Munding Laya di Kusumah, dan juga pantun Ciung Wanara, yang terakhir pantun Prabu Siliwangi. Bedana pantun jeung wangun sejen. Yang pertama yaitu dongeng. Kalau misalnya dongeng mah ceritanya itu pondok atau pendek. Juga adanya unsur fiksi dalam cerita dongeng. Yang kedua babad. Babad itu biasanya menceritakan tentang sejarah-sejarah. Misalnya bangunan kah, tempat kah, itu termasuk dalam cerita babad. Nah, yang terakhir cerita pantun itu sendiri. Cerita pantun itu isinya panjang, terus isinya juga epik, dan juga gaya bahasanya buhun atau gaya bahasa Sunda yang sudah lama. Nah, di sini kagiatan. Kagiatan bacakeun bagian carita pantun, misal Lutung Kasarung. Nu kadua diskusikan tokoh konflik jeung amanatna. Nah, di sini Ambu mau ngasih tugas kalian mencari satu carita pantun dan juga harus ditulis dengan tokohnya siapa aja, terus wataknya gimana, konflik di dalam cerita itu seperti apa, dan amanat yang ingin disampaikannya seperti apa. Sini ada kesimpulannya.